Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semuanya sehat. Nah, untuk pertemuan mata pelajaran SKI pada hari ini, kita akan membahas tentang sejarah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita awali pertemuan hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan semoga pertemuan kali ini dapat berjalan dengan lancar dan terlaksana dengan baik. Amin. Nah, apa pengertian Khulafaur Rasyidin itu? Khulafaur Rasyidin itu adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, atau penguasa dalam menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang mendapat petunjuk. Siapa saja Khulafaur Rasyidin itu? Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari 4 sahabat, yakni 1. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan yang kedua Khalifah Umar bin Khattab, yang ketiga Khalifah Utsman bin Affan, dan yang keempat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, dari keempat tersebut, di sini ibu akan menjelaskan baik dari biografi, kemudian proses pengangkatan khalifah, dan yang ketiga strategi dan kebijakan dari masing-masing khalifah tersebut. Dan untuk yang pertama, ibu akan menjelaskan tentang biografi dari keempat Khulafaur Rasyidin di sini. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi yang mempunyai nama lengkap Abdullah Abi Quhaifah At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam, ia bernama Abu Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Beliau lahir pada tahun 573 dan wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, bertepatan dengan usia beliau yang memasuki 63 tahun. Diberi julukan Abu Bakar atau pelopor pagi hari karena beliau termasuk orang laki-laki yang pertama masuk Islam. Dan dijuluki As-Siddiq diperoleh karena beliau senantiasa membenarkan semua hal yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk peristiwa Isra Mi'raj. Setelah masuk Islam, beliau menjadi anggota yang paling menonjol dalam jamaah Islam setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terkenal karena keteguhan pendirian, kekuatan iman, dan kebijakan pendapatnya. Pengabdian Abu Bakar untuk Islam sangatlah besar. Ia menyerahkan seluruh hartanya demi kepentingan Islam. Ia selalu mendampingi Rasulullah dalam mengemban misi Islam. Untuk selanjutnya, proses terpilihnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Adapun proses pengangkatan dan penetapan Khalifah Umar sebagai khalifah, yakni dengan cara musyawarah antara kaum Ansor dan Muhajirin. Walaupun keduanya sempat mencalonkan dari golongan-golongan mereka, namun setelah dimusyawarahkan, akhirnya Abu Bakar menjadi khalifah. Setelah semua sepakat dengan gagasan Umar, mereka bersama-sama membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Yang kedua, biografi Umar bin Khattab. Nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Ribah bin Abdullah bin Qurt bin Rozah bin Adi bin Ka'ab. Ibunya adalah Hantamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Mahzum. Dia berasal dari suku Adi dan suatu suku dalam bangsa Quraisy yang terpandang mulia, megah, dan berkedudukan tinggi. Beliau, Sayyidina Umar, lahir 14 tahun sesudah kelahiran Nabi. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa ia dilahirkan 4 tahun sebelum Perang Fijar. Sebelum Khalifah Umar masuk Islam, dia adalah seorang orator yang ulung, pegulat tangguh, dan selalu diminta sebagai wakil sukunya bila menghadapi konflik dengan suku Arab yang lainnya. Terkenal sebagai orang yang sangat pemberani dan menantang Islam, punya ketabahan dan kemauan keras, tidak mengenal bingung dan ragu. Ia masuk Islam setelah mendengar ayat-ayat yang dibaca oleh adiknya, Fatimah binti Khattab. Dengan masuknya Umar ke Islam, maka terjawablah doa Nabi yang meminta agar Islam dikuatkan dengan salah satu dua Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham, sebagai suatu kemenangan nyata bagi Islam. Bagaimana proses pemilihan Khalifah Umar bin Khattab? Proses pemilihan Umar bin Khattab yakni ditunjuk secara langsung oleh khalifah sebelumnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq, dengan meminta bantuan pendapat para sahabat, yakni diantaranya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan,
dan Thalhah bin Ubaidillah. Sayyidina Umar ditunjuk langsung oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq karena beliau dipercaya oleh orang kafir dan ditakuti oleh durhaka, orang yang baik dan adil. Untuk yang ketiga, yakni biografi Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay al-Quraisy. Nabi sangat mengaguminya karena ia adalah orang yang sederhana, solih, dan dermawan. Ia dilahirkan pada tahun 573 Masehi di Mekah dari pasangan suami istri Affan dan Arwah. Beliau merupakan salah satu keturunan dari keluarga Bani Umayyah suku Quraisy. Sejak kecil, beliau dikenal dengan kecerdasan, kejujuran, dan kesolihannya hingga Rasulullah sangat mengagumi. Oleh karena itu, ia memberikan kesempatan kepada Utsman bin Affan untuk menikahi dua putri Nabi secara berurutan, yaitu Siti Ruqayyah dan Dewi Ummu Kulthum. Nah, untuk proses terpilihnya Khalifah Utsman bin Affan yakni dengan cara pemilu pada waktu itu. Jadi pada waktu Umar bin Khattab sakit, para sahabat membentuk dewan yang dinamai dengan Ahlul Halli wal Aqdi yang beranggotakan Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Abdurrahman bin Auf. Apa fungsi Dewan Ahlul Halli wal Aqdi? Ahlul Halli wal Aqdi memiliki tugas pokok menentukan siapa yang layak menjadi penerus Khalifah Umar bin Khattab dalam memerintah umat Islam. Pemilihan khalifah ini dimaksudkan untuk menyatukan kembali kesatuan umat Islam yang pada saat itu menunjukkan adanya indikasi disintegrasi. Jadi bisa disimpulkan, proses terpilihnya Khalifah Utsman bin Affan ini adalah para sahabat membentuk dewan dan menentukan siapa saja yang layak untuk menjadi penerus Khalifah Umar bin Khattab, kemudian mengumumkannya kepada umat Islam. Nah, setelah para sahabat mengumumkan kepada umat Islam, mereka setuju dan membaiat Khalifah Utsman bin Affan sebagai Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Selanjutnya, biografi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir pada hari Jumat tanggal 13 Rajab di kota Mekah sekitar tahun 600 Masehi. Ia lahir dari pasangan Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan Fatimah binti Asad. Ketika lahir, ibunya memberi nama Haidar. Namun Rasulullah lebih suka menamainya Ali yang artinya tinggi dan luhur. Abu Thalib adalah kakak Abdullah ayah Nabi Muhammad. Jadi, Sayyidina Ali dan Nabi Muhammad adalah saudara sepupu. Sejak kecil, Ali hidup serumah dengan Nabi Muhammad. Nabi tentu saja ingat bahwa dia pernah diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Di bawah asuhan Rasulullah, Ali tumbuh berkembang. Segala kebaikan perilaku diajarkan oleh Nabi kepada sepupunya. Ali tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, pemberani, tegas, lembut hati, dan sangat penurut. Nah, untuk proses pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib di sini, yakni dengan cara Khalifah Ali ditunjuk oleh masyarakat umat Muslim dan mereka menyetujui dan langsung membaiatnya. Walaupun Sayyidina Ali di sini sempat menolak karena ada banyak yang lebih pantas dari dirinya untuk menjadi penerus Khulafaur Rasyidin. Setelah kita tahu biografi dan proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin, di sini Ibu akan menjelaskan kebijakan dan strategi dari keempat Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, kebijakan dan strategi Abu Bakar As-Siddiq meliputi 1. Perluasan wilayah baru. Yang kedua, pembukuan Al-Quran. Dan yang kedua, kebijakan dan strategi Umar bin Khattab. 1. Pengembangan wilayah Islam. Yang kedua, mengeluarkan undang-undang. Yang ketiga, membagi wilayah pemerintahan. Yang keempat, membentuk beberapa dewan. Yang kelima, pembangunan kota baru. Yang keenam, lembaga perpajakan. Yang ketiga, kebijakan dan strategi Khalifah Utsman bin Affan. Antara lain, 1. Perluasan wilayah. 2. Standarisasi Al-Quran. 3. Pengangkatan pejabat negara. 4. Pembangunan fisik. Nah, untuk yang keempat, kebijakan dan strategi Khalifah Ali bin Abi Thalib. 1. Mengganti pejabat lama dengan pejabat baru dan penarikan tanah hadiah. Yang kedua, menyikapi konflik kaum muslimin, baik dari perang Syamal, perang Siffin, dan perang Nahrawan. Nah, sekian materi dari Ibu untuk hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di WA Group atau media lainnya. Sekian, stay healthy, stay positive.